Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani, NIM 2011050200003. Di sini saya akan menanggapi video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berisi tentang penjelasan inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Pembahasan yang pertama yakni tentang definisi inflasi. Dalam buku Budiono, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua ada berdasarkan penyebab dari inflasi, dan yang ketiga berdasarkan asal dari inflasi. Macam-macam inflasi yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju inflasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada inflasi merayap atau creeping inflation, yaitu inflasi di bawah 1% sampai 10% dalam setahun. Yang kedua ada inflasi menengah, yakni inflasi antara 10% sampai 30% dalam setahun. Dan yang ketiga, inflasi tinggi atau hyperinflation, yakni inflasi di atas 100% dalam setahun. Macam-macam inflasi yang kedua yakni inflasi berdasarkan penyebab dari inflasi, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada demand inflation, yang kedua cost inflation. Yang pertama demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Yang kedua, cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Macam-macam inflasi yang ketiga yakni berdasarkan asal dari inflasi. Ada dua. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri, dan yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi ada tiga. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan, sedangkan permintaan akan barang oleh masyarakat itu terlalu tinggi atau berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran atau cost push inflation, yang disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total atau agregat supply sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Penyebab inflasi yang ketiga yakni inflasi campuran, yaitu inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push, atau inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada natural inflation atau inflasi natural atau inflasi alami. Yang kedua ada human error inflation. Yang pertama natural inflation atau inflasi alami. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak bisa dikendalikan oleh orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Pembagian yang kedua yakni human error inflation. Yang pertama ada korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua ada pajak yang berlebihan, pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam mempunyai 4 dampak. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua,
melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Dampak yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah, atau naiknya marginal propensity to consume. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produksi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Penjelasan yang terakhir yakni tentang solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam ada dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal, dan yang kedua, kebijakan moneter. Dalam kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Solusi yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah ataupun jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan sosial ekonomi Islam. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.